Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allahu bi wujudil awrad wa adamaha alaihi ma'atu lil imdad fala tastahqiranna ma manahu maulah li'annaka lam tara alaihi siyamal arifin wala bahjatal muhibbin falaula warid makana wird. Idza ra'aita abdan aqamahullah, kalau Anda melihat hamba, seorang hamba yang diposisikan oleh Allah, ya, biwujudil aurat, dengan penuh aurat. Aurat itu segala suatu kebajikan yang rutin dilakukan. Sholat malam, puasa, itu namanya wirid. Setiap wirid itu pasti zikir, tapi belum tentu zikir itu wirid. Kalau wirid lalu kita sebut dengan wiridan, itu karena kita mengistiqomahkan satu zikir-zikir khusus seperti ba'dal maktubah, baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali dan seterusnya, subhanallah, itu wirid. Nah, sholat tahajud yang rutin wirid, sholat ba'diyah, qobliyah, wirid. Anda membiasakan baca Quran 1 juz setiap hari, wirid namanya. Nah, ada orang diberi wirid oleh Allah, ya, diberi anugerah kebiasaan melakukan kebajikan seperti itu, tetapi lah ini ma'atulil imdad, begitu lama, ya, begitu lama, tetapi rupanya tidak muncul futuh. Ini wiridan bertahun-tahun, zikir bertahun-tahun, berbuat baik bertahun-tahun, kok enggak ada istimewa-istimewanya orang ini. Fala tastahqiranna, janganlah Anda remehkan orang itu, ma manahahu maulah, apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Li'annaka lam tara alaihi siyamal arifin, karena Anda tidak melihat, tidak bisa melihat bagaimana tanda-tanda kemakrifatan yang luhur bagi orang-orang arifun, yang kadang-kadang tanda-tanda kemakrifatannya disembunyikan. Wala bahjatal muhibbin, begitu juga keluhuran keagungan para pecinta. Sebab apa? Falaula wirdun maka falaula warid makana wirdun. Kalau bukan karena warid itu anugerah Allah, maka pasti tidak ada wirid. Ya, bahwa seseorang itu bisa istiqomah, bisa rutin melakukan kebaikan, itu semata-mata karena warid yang mendahului orang tersebut yang datangnya dari Allah. Jadi bukan karena
bukan karena usaha dia. Kenapa ini tidak boleh diremehkan? Sebab orang ini siapa tahu ridho fima aqamahullah, terhadap makom yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kerelaan itu yang membuat nilainya menjadi luhur. Jadi di depan hikmah yang kedua, Ibnu Athaillah menyebutkan ada makom asbab, ada makom tajrid. Ada makom di luar asbab dan di luar tajrid. Ya. Jadi bunyinya iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Hasratmu ingin memasuki wilayah tajrid, padahal Allah masih memakomkan dirimu di wilayah asbab, wilayah usaha dengan logika sebab akibat. Oh, kalau saya supaya bisa makan sehari-hari ya saya harus bekerja, namanya makom asbab. Kok tiba-tiba Anda kepingin memasuki makom tajrid? Itu minasyahwatil khafiyah, itu nafsu sebenarnya, nafsu yang tersembunyi di sini. Sebenarnya kita itu tidak ingin memasuki makom tajrid, kita hanya ingin bebas dari beban tanggung jawab dunia yang berat, problema macam-macam. Sudahlah, saya tak topo aja di gunung sana, katanya begitu, biar dunia ini sumpek. Tapi begitu dia bertapa betul di bukit kholwat di sana, mulai mengeluh dia, ini sambel kok nggak ada di sini, gitu. Dia akhirnya nyari turun ke kampung dia. Akhirnya nggak jadi. Rupanya nafsuku yang kepengen nyepi di sini itu tadi, bukan hatiku. Nah, begitu juga wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Ada orang memasuki wilayah, sudah dimasukkan, dimakomkan oleh Allah di wilayah tajrid. Rupanya dia melihat dunia kok asik ya, di dunia ini dagang di pasar kok laris ya. Saya dulu juga pedagang, saya kepengin dagang lagi ini namanya inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Dia mengalami degradasi dari himmahnya yang luhur, dia turun derajat. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar adalah ridho. Kita itu dimakomkan di mana saja ridho. Aku kok dimakomkan di wilayah asbab ya, tapi kalau ridho sebenarnya kita sudah tajrid, walaupun kelihatannya kita bekerja. Tetapi ada orang berada di makom tajrid, tapi dia tidak ridho. Kok enak ya bisnis gitu. Nah, sebenarnya dia di makom asbab. Justru kerelaan itu yang dinilai oleh Allah. Hal yang sama ini ada orang ibadah pagi puasa ini kok nggak ada hebat-hebatnya, hatinya juga biasa-biasa saja. Nggak taunya dia memang ridho. Allah mentakdirkan aku di makom ini. Nah, itu kemuliaannya pada ridhonya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dia al-i'rad amma siwa ma'rufihim bikulli halin wa ala kulli wajhin. Jadi tanda-tanda siamul arifin itu dia al-i'rad amma siwal ma'ruf. Dia berpaling dari segala hal selain yang dimakrifati, yaitu Allah. Hatinya. Jadi hati yang terus menerus memandang Allah dan dia tidak ingin berpaling pandangan mata hatinya kepada selain Allah. Itu
salah satu tanda Syamul Arifin. Yang kedua tandanya ada apa? Al-iqbal alaihi bitarkil hudud wa iqamatil hukuk. Dia menghadap Allah itu tanpa pretensi, tanpa keinginan apa-apa yang muncul dari hasrat nafsunya. Bahkan Allahu Akbar, dia zikir, dia sholat, gak pengen apa-apa. Seluruh selera nafsunya dia lepaskan karena dia tahu bahwa Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa, hanya menerima kolbu hati yang tunggal. Hati yang tunggal apa? Hati yang tidak diganggu oleh seretan-seretan hawa nafsu. Nanti kalau nafsunya juga ikut-ikutan, nah namanya hatinya menjadi tidak tunggal. Oh, separuh hatiku, seperempat untuk dunia, seperempat untuk hawa nafsu, seperempat untuk akhirat, seperempat lagi untuk Allah. Lah, ini malah ini hambaku datang kok penuh dengan standar ganda ini. Kok pecah belah ini datangnya. Nah, begitu kita menghadap Allah ya sudah, ya Allah ini aku dan engkau. Maka wujudnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Memang hanya iyyaka saja sudah. Nah, hati mewakili ketunggalan dari seluruh kepatuhan pikirannya, akalnya, nafsunya, rohnya, rahasia rohnya, masuk semuanya patuh menurut kepemimpinan komando dari si kalbu ini menghadap Allah. Ini namanya utuh hatinya. Nah, ini mesti kita belajar setiap hari ya. Memang harus Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 3 ar-ridha anhu fi majaril aqdar. Jadi lalu lalangnya perjalanan alur majaril aqdar, lalu lalangnya takdir itu dia ridha saja. Kira-kira ya seperti apa ya? Seperti pelendungan, seperti ban dipompa, dilepas di sungai, dia ngikut aja kemana alur sungai itu mengalir. Tapi kalau orang tidak mau ngikuti alur sungai mengalir, maka ibarat ban ya, ban yang gembos ya, begitu dilepas di ini kedelep, udah berhenti dia. Nah, mungkin hati kita ini suka gembos gitu ya, bas ya sudah. Nah, maka dipompa oleh ruhaniyah, nilai-nilai luhur, teladan-teladan khuluqin azim dari Kanjeng Nabi itu mompa ya, mompa ar-ruh kita supaya hidup fi majari aqdari, di lalu lalang takdirnya Allah. Di Bismillahirrahmanirrahim, maka disebutkan walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahad. Kalau bukan karena fadl dan rahmatnya Allah, tak satu pun makhluk di dunia ini menyapa kita, menganggap kita baik atau apa, enggak. Karena memang kita ini bisa berbuat baik, bisa berpikir positif, bisa melakukan ibadah semata-mata karena fadl rahmatnya Allah. Maka besok orang di surga itu masuk ya karena fadl rahmatnya Allah. Nah, nanti di belakang akan kita jumpai mengenai tutup tirai. Ya, tirai. Jadi ada tirai laula jamilu sitrih, kalau bukan indahnya tutupnya Allah, maka tak satu pun amal itu diterima oleh Allah. Jadi kita itu kalau diberi, Allah itu saking cintanya kepada kita, hambaku kamu itu gelap, kamu ini serba salah, kamu ini tersesat, nggak bisa menghadapku.
nggak pantas menghadapku. Supaya pantas menghadapku, saya kasih baju, saya kasih tutup yang indah yang datang dariku. Biar kamu pantas bisa menghadapku, lalu aku terima. Nah, jadi ketika kita itu mau sholat, mau ngaji, mau wirid, itu karena Allah sedang memberi pakaian yang indah kepada kita. Dan Anda harus yakin, karena ini pakaian darimu ya Allah, aku bisa wirid ini, pasti engkau menerima. Wong ini darimu, masa engkau tolak? Sholat juga begitu, sehingga sholat kita jadi khusyuk. Ini aku memakai pakaian yang diberi oleh Allah, pakaiannya yang indah. Kalau aku sholatku tidak khusyuk kan, berarti pakaianku compang-camping ini. Nah, lalu kita semangat untuk khudur, untuk khudu, untuk tawadu kepada Allah. Tumbuhlah yang disebut produknya khusyuk. Jadi khusyuk itu sebenarnya produk akibat. Tidak bisa orang itu berikhtiar khusyuk, nggak bisa. Khusyuk itu akibat, limpahan dari Allah, akibat khudu kita, akibat khudur kita, akibat tawadu kita kepada Allah. Nah, ini tumbuhlah yang namanya khusyuk. Ini Syabil Hasan Asyadi qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan, akrimil mu'minin wa ingkanu usatan fasikin. Hormati orang beriman walaupun dia ahli maksiat, fasik. Waqim alaihimul hudud wahjurhum rahmatan bihim la takadzuran lahum. Jadi kalau dia bersalah harus dihukum, ya dihukum saja, bukan dihina, bukan diremehkan. Karena siapa tahu di akhir hayatnya dia bertobat, husnul khotimah. Lah kita nggak ngerti nasib kita, husnul khotimah apa enggak kita. Nah, begitu juga ketika kita menghindari mereka, itu sebagai bentuk kasih sayang pada mereka, memberi pelajaran, bukan merendahkan atau menghina. Jadi kalau orang nahi mungkar, kalau sampai nahi mungkarnya penuh dengan emosi, nah ini disebut oleh Rasulullah fadzalika at'aful iman, itu selemah-lemah iman, ya. Fabiqalbihi, nahi mungkar jangan dengan hatinya. Kalau hati kita ikut nahi mungkar, emosi munculnya. Nahi mungkar itu tugasnya tangan, kalau nggak mampu ya tugasnya mulut, tugasnya kemampuan, tugasnya kekuatan. Kalau nggak mampu ya ucapan, tugasnya lesan. Hati mendoakan, memohonkan ampunan pada Allah orang yang mungkar itu. Tapi kalau hati nggak kuat, ikut nahi mungkar, fadzalika at'aful iman, hatinya gerundel ketika dia nahi mungkar. Maksudnya begitu sebenarnya, ya. Jadi Anda, ini apa ini harus digeruduk ini kemaksiatan, pentungi semua ahli maksiat, duduk-duduk sambil marah-marah, wah sambil takbir lagi. Waduh, ini at'aful iman, boleh enggak? Ya boleh, tapi itu at'aful iman, itu loh. Yang dua kan belum dilakukan betul. Nah, pernah enggak kita memohonkan ampunan pada Allah dosa-dosa orang itu? Kita istighfar berapa ribu kali dulu, baru ditutur yang bagus.
dimohonin ampunan. Kalau dia diampuni oleh Allah berkah permohonan Anda, dia pasti bertobat dan berhenti. Nah kalau dipentungi ya, oh malah jadi musuh malahan. Wah, agama kok begini. Akhirnya begitu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qaumun aqamahumul haq li khidmatih wa qaumun ikhtassahum bimahabbatih. Allah itu juga membagi-bagi. Ada ahli ibadah, hamba-hambanya itu ada yang secara khusus diposisikan untuk khidmah terus. Ini orang berbakti luar biasa baiknya, bakti terus. Tapi nggak memiliki keistimewaan. Ada. Itu ahlus zuhad, para ubat ahli ibadah, ahli zuhud, bagus banget. Ada wa qumun ikhtassahum bimahabbatih, ada kaum itu yang diberi keistimewaan untuk mencintainya luar biasa. Maksudnya apa? Kalau qaumun aqamahum li khidmatih tadi penuh dengan ridho dia melakukan, pasti dia sebenarnya sangat dicintai oleh Allah. Begitu juga kaum yang sangat cinta kepada Allah, pasti dia penuh khidmah kepada Allah. Maksudnya logika, hikmahnya Ibnu Athaillah itu di sini. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Masing-masing kami, kata Allah, kami limpahkan anugerah. Yang ahli khidmah tak limpahi anugerah, yang ahlul mahabbah tak limpahi anugerah. Nah, kalau ada ahlul mahabbah, dia ma'rifah, tapi dia meremehkan ahlul khidmah, berarti dia belum ahlul mahabbah dan belum ahlul ma'rifah. Kamu belum apa-apa katanya. Saya sudah ma'rifah, sudah mahabbah saya. Nah, justru ini yang belum malahan. Gitu. Para arifun, wali saja nggak ada yang ngaku dirinya wali kok. Kalau ada wali ngaku dirinya wali ya kira-kira palsu lah, atau mungkin nggak berharga. Seperti Anda punya berlian. Kalau kita pamer-pamerkan berlian kita letakkan di pinggir jalan, orang mengatakan palsu itu, atau paling dicuri orang. Begitu juga berlian di hati ini, kalau kita katakan kepada orang, kalau nggak palsu, dicuri oleh iblis, oleh setan, dicuri oleh setan, langsung diganti oleh setan, diganti oleh apa? Rasa takjub pada diri sendiri, rasa lebih sombong dibanding membanggakan, lebih sombong nyombongin orang lain, riya, macam-macam itu karena disuri oleh setan. Di sini tuh cepet banget, set. Makanya di depan disebutkan idfin wujudaka fi ardil khumul, pendamlah biji mutiara di hatimu, hubungan ruhaniyah kualitasnya pendam, ditandur fi ardil khumul, di tanah sunyi yang kosong, gunduan. Fama nabata mimma lam yutfan la yatimu nitajuh, biji yang tidak dipendem tumbuhnya tidak sempurna. Sama nanam apalah cuman dilempar begitu aja, tukul bisa jadi tapi nggak sempurna, atau yaitu tadi ditutul oleh burung, oleh ayam, oleh binatang. Itu hubungan kita dengan Allah itu akan menjadi sempurna kalau kita rahasiakan. Saya masih ingat dawuhnya Syekh Abdul Jalil, beliau mengatakan
rahasiakan Allahmu itu seperti engkau merahasiakan cacat-cacatmu. Semua orang pengen rahasianya dicacat, cacatnya dirahasiakan. Nah Gusti Allah, hubungan kita dengan Allah itu bungkus yang rapi betul. Biar Gusti Allah saja yang tahu. Malaikat jangan boleh tahu kalau perlu. Nah ini. Jadi itu betul-betul menunjukkan mahabbah kita. Pecinta itu rahasianya ya akan nggak kepengin diketahui orang lain, biar kekasihnya saja yang tahu. Gitu. Nah ini ada pecinta diobral-obral sak kampung, wah hatiku cintaku kepada si A itu begini, nanti di sono juga begitu, wah cinta palsu ini, atau bertepuk sebelah tangan, kira-kira begitu. Jadi ini spesial, yang spesial itu pasti sangat intim, keintiman kita dengan Allah. Nah ini betul-betul biar ada kemesraan betul di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nah ini gambaran oleh Allah. Wa haula'i min ata'i rabbik. Semua ya dari anugerahnya Allah. Wa ma kana atau rabbik mahdzura. Anugerah Allah itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang terlarang, tidak ada yang haram. Semua sempurna dan bagus. Karena itu kadang-kadang oleh Allah ada sekian hamba yang ditutup gitu dari rahasia-rahasia Allah. Karena apa? Satu, bisa jadi kalau tak bukakan rahasianya Allah, rahasiaku kata Allah, dia sibuk dengan rahasiaku nanti. Dia lupa dengan aku. Bisa. Banyak orang diberi mukasyafah oleh Allah, ya, dibuka rahasia Allah macam-macam. Wah, dia sibuk. Dikit-dikit dia ngomong begini, besok akan terjadi begini. Wah, sibuk dengan itu. Lali karo Gusti Allah. Karena itu mukasyafah itu bukan tujuan dari orang bermujahadah, bukan tujuan dari orang bertasawuf, bukan. Bahkan disebut al-mukasyafatu awwalus sufiyah. Mukasyafah itu kelas awal dari perjalanan dunia sufi. Masih panjang. Kadang-kadang di masyarakat kita, wah itu udah mukasyafah itu, udah wali itu, katanya begitu. Padahal al-kashfu awwalus sufiyah. Dan jangan sampai ketika kita itu zikir, ya Allah muka-muka diberi mukasyafah, jangan. Ya kalau mukasyafahnya yang enak-enak, seperti Anda diperlihatkan bidadari gitu ya, enak. Dibukakan rahasia surga, enak. Lah kalau dibukakan neraka, dibukakan siksa kubur, lah kan 2 bulan gak doyan makan kita. Dibukakan rahasia kita sendiri, minggu depan Anda akan mengalami ini. Stres kita hari ini. Itu. Kadang-kadang manusia itu ya aneh-aneh, gitu loh ya. Kita ini beribadah supaya lurus ubudiyah kita dan benar gitu saja, hati kita juga benar. Mukasyafah itu disebut awwalus sufiyah. Kenapa? Karena itu pendidikan dari Allah kepada orang itu. Yang dididik kalau nggak sadar dididik, menjadi murid yang nakal, maka dia nggak naik kelas. Dia asik fi khawdihim yal'abun. Dia asik bermain-main di dalam mukasyafah itu. Makanya Allah menyebut qulillah, katakan Muhammad, sudah Allah saja.
Tsumma dzarhum fi khawdim yal'abun. Itu tinggalkan yang bermain-main dalam sampai lupa padaku, lalai padaku itu. Bermain-main di rahasiaku ini. Apalagi kita baru asik nih, diberi baru zikir 3 hari kok dibuka sedikit rahasia. Wah, asik, romantik di situ. Enggak taunya ini jebakan ini. Nah, orang kalau nggak tahu kan jebakan ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh jadi ini digambarkan oleh Ibnu Ajibah kalau antara ahlul khidmah dan ahlul mahabbah li khidmatihi tadi, karena Allah ini juga tajalli, dua-duanya ini tajallinya Allah. Tajallinya Allah. Yang di ahlul khidmah tajalli sifat jalaliyahnya Allah. Yang mahabbah jamaliyahnya Allah. Hanya begitu saja. Jalaliyah dan jamaliyah sama saja. Ya. Yang kenapa yang ahlul khidmah jalaliyah? Karena ketika Allah tajalli kepada hambanya melalui jalaliyahnya, si hamba itu merasa, ya Allah, aku butuh pertolonganmu, aku butuh ibadah, aku butuh mengabdi, aku butuh pahalamu, aku butuh surgamu. Wah, karena dia diperlihatkan dengan jalaliyahnya Allah itu sejumlah cobaan, sejumlah nulo. Kamu lihat tuh siksa kubur kayak gitu, ayat-ayat ancaman semua isinya. Lalu dia tekun berkhidmah. Ahlul mahabbah dibukakan yang indah-indah jamaliyahnya Allah. Tapi yang sesungguhnya adalah yang menyadari dengan kerelaan. Kalau dia dibukakan jalaliyahnya Allah, lalu dia ridho betul. Sesungguhnya dia berada dalam jamaliyahnya Allah juga, karena di dalam jalaliyahnya Allah itu ada jamaliyahnya Allah, dan di balik jamaliyahnya Allah ada jalaliyahnya Allah sebenarnya. Itu yang kemudian namanya perpaduan jalaliyah jamaliyah, ini namanya kamaliyah. Kamaliyah, kamaliyahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh para sufi di dalam tafsir basmalah, kalau Ar-Rahman sebagai representasi asma-asma jalaliyahnya Allah, Ar-Rahim representasi asma dan sifat jamaliyahnya Allah, maka ismudzat adalah perpaduan jalaliyah dan jamaliyah kamaliyahnya Allah, sehingga disebut Allah itu sebagai ismudzat. Jadi begitu seseorang itu Allah, wah, itu sebenarnya kalau dihayati ya dahsyatnya bukan main. Anda berada dalam atmosfer kamaliyahnya. Maka salah satu thariqah sufi tidak memperkenankan para muridnya memaknai wiridannya. Maknanya apa? Wirid ini maknanya Allah, Allah, Allah semua. Biar apa? Biar dia memasuki wilayah kamaliyah tadi. Sebab apa? Hati ini ketika mengenal makna-makna, mengenal makna itu tugas pikiran sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Penyayang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu tugas pikiran. Hati, ya Allah, aku hanya ingin memandangmu di balik seluruh huruf yang ada di dalam basmalah, di dalam hamdalah. Itu. Maka artinya Allah dengan segala keparipurnaannya. Baru khudur kita, hadir rasanya di hadapan Allah. Nah, itu suasana muraqabah nanti Anda dapat. Suasana musyahadah Anda dapat. Itu gerbangnya ma'rifah namanya. Wuslah, wusul. Nah, apalagi bertanya keistimewaannya, malah dilarang. Apa toh Pak istimewanya wiridan ini? Nah, sampai nanti wiridan yang ketok bukan Gusti Allah, tapi keistimewaannya itu, maziyahnya itu, ya. Kan begitu secara psikologis. Mikir kenceng, yang terbayang aku bisa ini nanti. Kira-kira kalau sampean lagi begitu, yang ketok keistimewaannya dicabut nyawane kalau Gusti Allah makluk. Nah, di akhir hayat enggak fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, tapi fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhul maziyah. Nah, kira-kira jeglek enggak iman kita itu kira-kira kan gitu. Nah, jadi di breakdown saja ya, spirit di balik huruf-huruf yang kita baca ya pasti ismudzat sebenarnya. Kalau Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, kalau Al-Quran itu bukan makhluk, lalu huruf hijaiyah alif ba ta tha jim itu makhluk apa bukan? Itu kan kita tulis Kanjeng Nabi. Bahkan abajadun hawazun, lalu atau kita sebut dengan nanti menjadi huruf Latin A B C D H I J, itu makhluk apa bukan? Gitu. Dijawab oleh Nabi, tidak. Huruf hijaiyah itu juga bukan makhluk. Al alifu ismun min asma'ihi Allah. Loh, bayangkan. Lah sedangkan ba ta tha jim itu, ba itu juga alif sebenarnya, alif yang dimuabbakkan, dibakkan. Tak itu juga alif sebenarnya, yang dimuatakkan, ditakkan. Induknya tetap alif, karena itu alif sebagai ummul huruf, ibunda huruf. Seluruh bahan baku huruf hijaiyah itu ya dari alif. Sumbernya alif apa? Sumbernya alif ya hamzah. Sumbernya hamzah apa? Jadi kalau kita lihat itu kan begini ya Pak ya. Ini huruf alif yang nyata betul. Huruf alif. Alif ini hamzah asalnya begini. Kata orang diodot jadi alif karena sama-sama A gitu. Ini hamzah ini bahannya dari begini. Nah, jadilah hamzah begini. Ini kan wawu, asalnya wawu begini, ini wawu begini, jadi hamzah. Ini asalnya ya satu begini, yang satu begini. Ini asalnya begini, titik itu dipandang-pandang ada lobangnya, lobang dipandang-pandang ada begini, ada begini, ada buntutnya begitu. Ya ini sebenarnya titik. Alif adalah kumpulan titik-titik rahasia Allah, yang kumpulan titik-titik itu didefinisikan sebagai garis menurut ilmu ukur itu.
garis adalah kumpulan titik-titik. Alif itu juga kumpulan titik-titik rahasia Allah. Ini kalau sampean bisa meneliti ini, sampean akan menemukan ilmu fisika, rahasia ilmu fisika di sini semua. Nah, itu tugas para fisikawan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya kalau sampean sebagai peneliti ya jangan kehilangan Allah. Nanti asik meneliti ini yang ketok huruf alif, saya nggak kehilangan Gusti Allah. Harus sambil berzikir, ini engkau Allah di balik ini semua. Jadi connect, tetap ada nur, ya, biar tetap ada nur. Lah kalau orang meneliti huruf A, B, C, D, kalau tahu bahwa seluruh huruf nanti akan merangkai kata-kata. Kata-kata menjadi kalimat. Berarti kalau itu terdiri dari rahasia Allah, aku harus membangun kalimat yang indah, bagus, dan mengandung kebajikan yang semua menyadarkan apa yang ada tersembunyi di balik kata-kata ini haruslah memiliki nilai-nilai yang menuju kepada Allah semua. Kalau tidak menuju kepada Allah, berarti kata-kata buruk, kata-kata dosa. Seperti orang misuh, mencaci maki orang, menggunjing orang. Kenapa itu berdosa? Karena dia memanipulasi titik-titik ilahiyah untuk kepentingan hawa nafsunya. Ya enggak? Kita maki-maki orang, jelek banget ya kata-kataku. Loh iya, wong itu kita manipulasi menjadi dosa karena sebenarnya itu sesuatu yang luhur, titik-titik bahasa itu. Kenapa harus kita bengkokkan menjadi sesuatu yang menyesatkan? Nah, kalau orang menyadari itu, orang kata Kanjeng Nabi, fal yaqul khairon aw liyasmut. Kan begitu saja sudah. Hendaknya bicara yang baik atau diam. Karena takut aku ya Allah, ini ada cahayamu semua di balik huruf-huruf yang harus saya rangkai menjadi kata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma ta'til waridat al-ilahiyah, itu ya? Apa sebelumnya? Bunyinya apa? Oh ya. Qallama ta'til waridat al-ilahiyah illa baghdatan siyanatan laha li'alla yadda'iha al-ubad biwujudil isti'adad. Qallama ta'til waridat ilahiyah illa baghdatan, sedikit sekali warid ilahiyah itu tiba, melainkan baghdatan, datangnya mendadak. Warid anugerah Allah itu seringkali datang gak terduga. Anugerah Allah, cahaya, ma'rifah, musyahadah, pencerahan, nggak iso disemayani lah kata orang, nggak bisa diprogram. Kenapa? Siyanatallaha, supaya terjaga memang. Li'alla yadda'iha al-ubad biwujudil isti'adad, agar para ahli ibadah tidak mengklaim, mengaku-aku
Aku semalam itu mendapat warid dari Allah gara-gara aku tahajud mulai jam 12 sampai jam 3 malam, gak berhenti. Akhirnya Allah menurunkan anugerahnya. Itu namanya klaim. Padahal Allah itu kalau menurunkan waridnya, anugerahnya, tidak ada hubungan sama sekali dengan istiadat, kesiapan-kesiapan yang kita persiapkan berupa zikir, wirid, tahajud, sholat hajat, dongo, baca ini, baca itu. Tidak ada. Jadi memang supaya apa yang kedua, supaya seseorang sang ubad ini tidak i'timad pada amal. I'timad pada amal gara-gara orang itu mengandalkan amalnya, akhirnya merasa oh itu akibat puasaku sekian tahun, ini pasti hari raya, ini pasti karena puasaku. Loh, kalau begitu manusia bisa mengatur Allah ini. Jadi al-ubad itu seringkali diberi anugerah mendadak-mendadak supaya apa ya? Ya seperti itu tadi. Allah saking cintanya, hei hambaku, jangan sampai kamu mengklaim itu karena persiapan yang kamu lakukan selama ini, lelakon yang kamu lakukan selama ini. Nanti kalau orang tetap iktimat pada amal, orang merasa itu semua hasil jerih payahnya dan dia menjadi sombong. Kedua, nanti mengurangi sentuhan ridhonya Allah. Sampai maca ayat kursi, maca laqad ja'akum, maca asmaul husna, sampai bisa merasakan sendiri, aku ini membaca li ridho illah atau li sesuatu itu ya, sampai dia bisa merasakan itu. Aku benar-benar ridhomu ya Allah membaca ini. Itu juga beda rasanya. Nah itu loh, kalau kita li ridho illah, ya Allah, aku pasti melakukan ini semua billah, bika, ilaika. Bika, ilaika. Ini karena anugerahmu yang menyertaiku dan hanya menuju kepadamu, bukan menuju yang lain ya Allah. Nah, Anda membaca wirid penuh dengan suasana indah karena bersama Allah. Berbeda kalau kita bersama diri kita, baru baca sholawat, baru misalnya 50 gitu sudah untuk piro mau, nah, sudah dapat berapa kita ini? Ini gara-gara kita iktimat pada amal sebenarnya. Lalu capek, nafsu kita yang muncul. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan man ra'aitahu mujiban. Ini hubungannya dengan warid. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syuhid wa dzakiran li kulli ma ulim fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Siapapun yang Anda pernah jumpai, dia menjawab semua masalah. Apa yang Anda tanyakan dijawab. Apa yang Anda tanyakan dijawab. Dan dia mengatakan apapun yang dia pandang, yang dia lihat. Semalam aku dapat rahasia Allah begini, dia katakan semua. Dan dia menyebutkan apapun yang dia ketahui. Kalau Anda melihat orang dengan 3 karakteristik ini, fastadilla liwujudi jahli, betapa orang itu sebenarnya orang yang sangat bodoh. Oh ya, makasih. Orang itu sangat-sangat bodoh. Kenapa? Nah, karena
Satu, Allah menyebutkan ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberi ilmu itu sedikit sekali. Ketika begitu dia merasa lebih banyak tahu. Yang kedua, dia pasti tidak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak ngajak berbicara kepada Allah itu bil hikmah, dengan hikmah yang agung yang ada di hatinya. Makanya suatu ketika Imam Junaid al-Baghdadi didatangi beberapa orang bertanya tentang satu masalah. Si A tanya satu masalah, dijawab begini. B datang lagi, pertanyaannya sama, dijawab berbeda. C datang, pertanyaan sama, jawabannya berbeda lagi. Akhirnya muridnya Imam Junaid protes, guru, itu tadi kan pertanyaannya sama semua tiga orang ini. Kenapa Anda menjawab berbeda-beda tiga-tiganya? Ini yang benar yang mana katanya? Oh, jawaban saya benar semua. Kenapa Anda menjawab berbeda-beda? Beliau menjawab begini, al jawab ala qadri sa'il la ala qadril masail. Jawaban itu diberikan menurut kadar penanya, bukan kadar pertanyaannya. Wah, itu namanya bil hikmah, itu begitu ya. Wal mau'izatil hasanah itu dia bisa menjawab sesuai dengan kadar penanyanya. Nah, kalau orang yang tidak ngerti, jawabannya sama. Ada lagi seorang sufi, dia ditanya setiap hari macam-macam yang tanya. Jawabannya hari itu cuma satu, kamu banyak istighfar ya. Ada lagi orang bawa masalah, beda lagi masalahnya, jawabannya sama, kamu banyak istighfar ya. Datang lagi orang yang berbeda masalahnya, jawabannya sama, kamu banyak istighfar. Nah, ini lebih aneh lagi. Itu karena apa? Bukan ala qadril masail bukan ala qadril masail maupun qadril sail, tapi itu tadi fuyudat al-ilahiyah. Memang Gusti Allah menyuruh saya menjawab itu sudah hari ini. Siapapun yang bertanya, jawabannya semua orang yang bertanya hari ini kepadamu, kamu jawab, suruh banyak-banyak istighfar semua. Jadi bukan karena selera nafsu dia, enaknya jawabannya begini. Kita ini misalnya Anda tiba-tiba tetangga sakit, ya, datang, Pak Ustadz, tolong doain, bawa air dia ke Anda, tolong didoain, anak saya demam berdarah ini. Apa Anda kemudian mikir, waduh, doanya apa ya kalau untuk orang sakit demam berdarah itu? Anda mikir-mikir apa? Anda mau lihat buku kitab, oh demam berdarah, doanya. Nah, ketika saat kita memilih doa untuk sebuah orang yang bertanya, itu sebenarnya sudah mulai ada hawa nafsu di dalam diri kita. Karena Anda nanti akan menjawab, enaknya doanya ini saja ini untuk ini. Nah, ada nafsu. Tetapi ketika Anda, Pak, ya, apa doanya? Yos yang keluar dari sini saat ini apa? Ya sudah itu. Itu pasti karena tidak ada nafsu. Itu. Jadi Anda nggak boleh menolak. Kalau Anda menolak sama dengan Anda bisa menjadi penyembuh penyakit. Padahal wallahu wa huwa yashfin. Gusti Allah kok sing menyembuhkan. Nah, itu dunia sufi dalam soal konteks itu seperti itu, gitu loh ya. Loh Pak, itu kalau
Ini ada orang sakit, ini di kitab itu kok obatnya begini-begini. Ini kok begini-begini. Itu gimana? Ya nggak apa-apa itu. Tapi itu bukan dunia sufi. Itu dunia hikmah namanya. Ilmu hikmah macam-macam. Nah seperti itu. Bukan dunia tasawuf. Kalau para sufi ya sudah. Nah, yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini hubungannya tentang bagaimana seseorang tetap menahan karena nur ini bukan kitmanul ilmi, ya, bukan menyimpan ilmu, bukan. Justru ini menyampaikan ilmu sesuai dengan wadah. Sebab kalau kita ini menyampaikan ilmu tidak sesuai dengan wadah yang kita sampaikan, namanya kita mendolimi orang itu. Seperti kita ngajari ilmunya mahasiswa kepada anak taman kanak-kanak, namanya mendolimi anak TK ini. Nah, kalau kita tidak menyampaikan itu kepada anak TK, itu disebut bukan kitmanul ilmi malahan. Bukan menyimpan ilmu. Tapi kita sedang memberikan sesuai dengan qul kullu ya'malu ala syakilatih, itu tadi. Katakan Muhammad, katakan, itu berarti ilmu yang dikatakan. Masing-masing mengamalkan menurut syakilah, wadah, format, bentuk, kemampuan, kompetensi masing-masing umatmu. Nah, jadi Allah ya memberi kompetensi yang berbeda-beda tadi. Ada yang ahlul khidmah, kompetensinya ahlul khidmah dia. Ada yang ahlul mahabbah, ya memang ahlul mahabbah. Dan itu biar Allah yang memberi. Biar Allah. Maka kita ini tetap optimis sebagai hamba Allah. Optimis sebagai hamba Allah. Para arifun, orang-orang yang makrifat itu, apa dia meminta, ya Allah, mbok dinaikkan derajatku sekarang dari ahlul khidmah menjadi ahlul mahabbah? Tidak ada. Dia hanya kepingin, ya Allah, semoga saya menjadi hambamu lalu menghamba dengan benar, dan aku bisa menegakkan hak-hakmu, hukukur rububiyah, hak-hak ketuhananmu dengan benar. Itu aja yang dicari. Sidqu fil ubudiyah wa iqamatu hukukir rububiyah. Hanya itu. Nah, jadi supaya dia tetap dalam wilayah majaril aqdar, ridho dengan ini tadi. Dari situlah sebenarnya peradaban yang kita bangun di dunia ini adalah peradaban yang ada nurnya. Bukan yang disebut suksesnya peradaban itu ketika ada bangunan teknologi sains yang sampai ke bulan ini, bukan itu. Ada nggak nurnya? Karena yang dibangun itu adalah manusia. Bisa menjadi sempurna nggak generasi-generasi ini nanti? Dia beriman dengan benar-benar jadi manusia apa enggak nanti? Kan itu peradaban yang dibangun oleh Kanjeng Nabi. Bahwa seluruh instrumen sains, teknologi hanya untuk mendukung saja, bukan tujuan peradaban. Karena itu lalu kita jangan jadi latah. Kita ini untuk membangun peradaban yang maju harus niru barat semua dong. Sementara orang di barat lagi mencari, saya ini keliru ini. Jadi manusia dengan peradaban yang aku bangun, aku lagi mencari ke timur ini. Lah kita kok malah ke barat? Itu.
Di Eropa sekarang lagi mengalami kekosongan spiritual. Karena peradaban yang dia bangun dengan saintek ini tidak menjawab persoalan hidup mereka. Dia lari ke timur. Lah larinya karena nggak bener, lari ke ilmu sihir. Voodoo, jahe langkung. Di Belanda, di Jerman, remaja itu menggemari jahe langkung, itu kayak narkoba. Bayangkan, itu karena apa? Karena ada kekosongan peradaban. Di sana kalau siaran televisi, tayangan orang ngelewatin api nggak terbakar itu paling laris, ratingnya tinggi sekali itu. Orang pegang api nggak panas ya, wah luar biasa, itu dianggap agama baru oleh mereka. Nah ini tantangan besar. Oh kita ini harus membangun yang disebut peradaban hebat sebagaimana dicanangkan oleh Rasulullah itu seperti apa sebenarnya. Jangan sampai kita latah lalu jadi bangsa yang kaget-kaget, akhirnya ya kalah lagi. Ya. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan, Bapak sekalian silahkan. Tadi menyimak penjelasan dari Yai tadi, kita seakan diajak melayang sampai bertemu Nabi Ibrahim. Kan Imam Nawawi itu pernah menceritakan Nabi Ibrahim ditanya li ayyusya'in ittakhadhaqallahu khalilan. Salah satunya Nabi Ibrahim menjawab wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah resah terhadap apa yang menjadi tugas Allah. Yang penting saya bekerja, engkau oleh piro itu tugasnya Allah, bukan tugas saya. Kita memang enak sekali kalau seandainya seperti saya tidak perlu menggambarkan seperti apa wajah Allah. Karena mau menampakkan atau tidak menampakkan itu tugas Allah, bukan tugas saya. Yang penting saya ibadah, kata Nabi Ibrahim. Dan itu enak sekali kalau kita seperti itu. Tetapi kemudian membahas titik-titik tadi sampai kita dibawa ke Ebit QAD yang mencoba melukiskan wajah Allah, titik-titik dikumpulkan, ternyata nggak jadi. Akhirnya falyakul khairan aw liyasmut, akhirnya diam dan memohon ampun. Kita memang seperti itu. Hanya saja selama ini mungkin kita ini mengedepankan nafsu tadi sehingga sering kecerdasan kayak gitu ya. Itu yang kita tangkap bersama lah. Barangkali dari bapak-bapak juga punya kesimpulan sendiri-sendiri, atau barangkali ada kesimpulan yang sepertinya masih perlu ditanyakan kembali. Monggo dari yang sebelah utara, tengah, dan ibu-ibu satu, 3 orang dulu saya buka. Monggo Bapak. Tentunya kita nih Ustaz, semua kita kepengen sampai ke makom ahlul khidmah, apalagi sampai ke makom ahlul mahabbah. Itu bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih, jazakumullah khair. Ya, monggo yang tengah. Memang tadi ada penjelasan dari Yai bahwa ahli sufi itu tidak menganjurkan murid-muridnya untuk menerjemah aurat atau wiritan. Tapi tentu itu kalau sudah ada tahapan sebelum itu, sudah tahu maknanya, kemudian disuruh ninggalkan. Tidak ujuk-ujuk mungkin di kelas kita langsung udah nggak usah perlu kenal namanya, itu malah blank ya. Monggo barangkali ada yang Terima kasih Yai Lukman. Saya ingin melihat gini, sufi dalam wilayah praksis di dalam kehidupan kita itu. Bagaimana sih pandangan sufi ketika kita ridho melihat Palestina seperti itu, melihat Syria, Irak, Iran, itu kan sebetulnya sesama umat Islam.
keriduan kita itu apa, ada rahasia yang perlu kita tunggu? Apa kita nggak berontak sekarang ini dengan melihat umat Islam seperti ini? Ini pendekatan sufinya gimana? Terima kasih. Terima kasih, Yai. Kita akan dianjurkan kalau menemui kebimbangan untuk sholat istikharah, ya. Berarti dalam sholat istikharah itu kita ada kesiapan untuk menerima petunjuk dari Allah. Tadi Yai mengatakan tidak ada hubungannya dengan kesiapan itu, petunjuk itu, Yai. Bagaimana? Mohon penjelasannya. Baik, ya. Terima kasih. Jadi pertama, bolehkah kita itu mohon supaya menjadi ahlul khidmah atau ahlul mahabbah? Itu kita boleh memohon, ya Allah semoga saya menjadi orang-orang, tergolong orang-orang yang disebutkan kalau di Al-Quran, wa may yattaqillah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kan sebenarnya itu ya. Kita mohon bersama, digolongkan bersama para nabi, para siddiqun, syuhada, shalihin. Mereka kelompok yang disebut oleh Al-Quran ini adalah terdiri dari dua, ya ahlul khidmah, ya ahlul mahabbah mereka. Tetapi bagaimana adab kita ketika menerima suasana khidmah dan suasana mahabbah, itu yang menjadi tugas kita. Contoh misalnya begini, orang sholat Allahu Akbar, sudah benar secara syar'i, benar, syarat rukunnya benar, tapi kok belum bisa khusyuk ya. Ketika benar dia melakukan dengan waktu yang pas setiap hari, itu kita sudah menjadi ahlul khidmah sebenarnya. Tetapi ketika khusyuk hadir, kita menjadi ahlul mahabbah. Maka para sufi menganjurkan supaya kita itu mengalami himmah. Kita harus punya himmah, cita-cita yang luhur. Ya Allah, salah satu cita-citaku adalah supaya aku bisa mencintaimu Allah. Nanti, tapi kita ridho. Hari ini aku di episode ahlul khidmah, ya Allah, aku ridho. Itu nanti biasanya dibuka sendiri suasana mahabbah. Menurut Allah, bukan menurut kita. Menurut Allah itu begini. Nanti, kalau menurut kita kan begini. Kayaknya nanti kalau saya mencintai Allah itu, wah, aku akan mengalami keindahan yang luar biasa di sini. Nah, itu menurut kita, gitu. Itu yang tidak boleh. Biarlah suasana cinta yang diturunkan oleh Allah pada kita itu biar yang menurut Allah. Karena yang menurut Allah itu pas banget kadarnya seperti dokter ngasih resep obat. Ini harus 3 kali, Pak. Sedikit-sedikit saja itu. Jangan diminum 5 gitu ya. Kalau menurut kita, Pak kepala saya pusing, langsung 5 saja. Wah, geblak kita malahan. Nah, begitu juga ada orang itu karena kepengennya luar biasa untuk mencintai Allah, kebablasan blus, jadab dia. Majdzub, jadab. Jadab nggak balik-balik dia. Bertahun-tahun nggak waras-waras. Kan bahaya ini. Ya. Orang majdzub itu proses dididik oleh Allah sebenarnya. Nah, kalau dia bisa normal, bagus. Bagusnya ketika dia menjadi normal. Rasulullah pernah nggak majdzub? Pernah, sebentar di Gua Hira dipeluk oleh Jibril. Pak,
Iqra. Ma'ana biqari. Iqra. Masih itu beliau. Tapi begitu Jibril menuntun dengan bahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah bisa menirukan. Alamnya beda lagi sudah. Tadi yang ma'ana biqari. Masih itu beliau. Karena apa? Beliau full Allah. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah semua Al-Quran itu sudah ditampakkan oleh Allah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Bacalah dengan Allah. Nah, itu loh maksud para sufi itu. Iqra bismi rabbik. Bacalah semua itu maknanya Allah. Bismillah. Hati Anda, coba Anda mulai baca Quran gitu. Hatinya Allah. Pikirannya boleh menerjemahkan, itu tugas pikiran. Kalau nggak ngerti ya kasih masukkan hati saja, sudah terserah engkau hati. Hati kembali Allah. Itu jadi zikrullah yang luar biasa. Jadi ridho tadi tetap mengiringi. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana kita memandang situasi umat Islam di dunia ini. Kita ini kalau di Al-Quran disebutkan innaka lan tahdiya man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, termasuk yang di Palestina sana, yang di ini. Atau orang-orang yang memberontak kayak ISIS dan seterusnya. Kenapa sih mereka kok menghancurkan umat? Kalau kita merasa bisa memberi hidayah, jadinya radikal. Orang itu radikal kenapa ya? Karena merasa bisa memberi hidayah kepada orang lain. Itu bisa radikal. Bisa marah-marah. Kenapa kamu sudah saya kasih petunjuk gini kok kamu masih marah-marah kita? Loh, kapan kita pernah bisa memberi hidayah kepada orang lain? Artinya apa kita kalau melihat ya secara sufistik Allah masih mentakdirkan Palestina seperti itu, Suriah masih seperti itu takdir Allah. Tapi kita tetap membangun satu rencana peradaban yang tidak seperti itu. Tetapi jangan sampai ini membuat kita terbebani. Jadi misalnya begini, kita melihat kondisi umat Islam seluruh dunia, ya Allah ini umat ini gimana? Kita harus belajar berdamai pada diri sendiri. Memang Allah masih mentakdirkan situasi kondisi sebatas ini semua. Sudah, itu juga takdir Allah. Dan cara Allah mencintai, dulu pernah ada seseorang bertanya ketika perang sekutu lawan Irak. Ada seseorang nangis berteriak, ya Allah, apakah engkau ini tidak mencintai bangsa Irak kok sampai dihancurkan oleh sekutu seperti itu? Ini doanya luar biasa juga. Dia datang ke saya bilang, itu memang cara mencintai Allah kepada bangsa Irak dalam sejarah tahun sekian sampai sekian seperti itu. Tapi kan manusia tidak tahu rahasia cintanya Allah apa. Nah, jadi itu seperti kalau kita pergi ke salon mau cukur, kan gitu. Itu orang gak sayang apa gimana ya, rambut
Orang dipegang kepalanya, digunting-gunting di ini, apa nggak marah itu orang ya? Kalau orang tidak tahu bahwa itu dalam rangka membuat orang itu cantik, cakep, marah. Itu presiden kepalanya dipegang tukang cukur, nggak punya, bisa begitu. Tapi kalau dia menyadari, oh iya, ini salon, Allah lagi nyalon kepada umat yang dicintai ini supaya cakep ini gimana? Ya terserah tukang cukurnya lah. Yang tahu cakepnya cukuran itu ya tukang cukur. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian mengenai apa tadi? Sholat istikharah. Istikharah itu jadi begini Pak. Ini soal hubungan syariat dan hakikat. Ya. Ini wilayah, ini juga ada wilayah. Biar tidak konflik kita dengan diri kita dan konflik dengan Allah. Nah, ini harus berpadu memang. Harus berpadu gini. Jadi istikharah syariat itu hubungannya ikhtiar, amaliyah, mujahadah, ibadah. Ini semua wilayah-wilayah syariah. Wilayah syariah hubungannya dengan alam zawahir, alam lahiriah. Maka di situ kita mengenal al-hissiyah, hal-hal yang indrawi. Indrawi ini pasti menumbuhkan dampak yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dicium oleh hidung, yang dirasakan diraba, pasti memiliki lalu informasinya masuk ke hati kita. Di hati kita disaring oleh pikiran. Pikiran itu tetap wilayahnya mujahadah, wilayah menyiapkan tadi istiqdat juga itu pikiran. Berusaha, berikhtiar di wilayah pikiran. Ini harus dilakukan. Nah, wilayah hakikah itu wilayah fadl, rahmat, minnah, anugerah yang lain. Itu ijabah, ya. Wilayah-wilayah hakikah Allah semua. Nah, jadi bagaimana memadukannya? Memadukannya adalah karena ini wilayah qalbu, ruh, sir. Nah, ini wilayah hakikat sebenarnya. Makanya begini, contoh paling sederhana, di dalam rukun iman itu ada iman kepada takdir. Khairuhu wa syarruhu minallah. Baik dan buruk takdir itu dari Allah. Tapi di Al-Quran kok disebutkan ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayatin famin nafsik. Kalau baik dari Allah, buruk dari dirimu. Lah ini apa enggak bertentangan dengan hadis itu tadi? Nah, sebenarnya tidak bertentangan. Hadis yang mengatakan takdir baik dan buruk dari Allah itu kalau ditinjau secara hakikat. Ayat tentang kalau baik dari Allah, buruk dari manusia, itu tinjauan syariat. Jadi iman itu wilayah hakikat, bukan wilayah syariat.
Sehingga rukunnya baik buruk dari Allah sudah. Kalau iman di wilayah pikiran, mungkin banyak orang sudah menemukan Islam itu benar. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW, tapi kok dia nggak masuk Islam ya? Karena dia membawa wilayah iman ini ke wilayah syariat. Dia nggak beriman. Itu hati tempatnya iman itu, bukan pikiran. Al-iman tasdikun bil qalb, pembenarannya dengan hati, bukan tasditun bil fikri, gitu enggak. Ini iman, seperti itu. Jadi gimana ya kalau saya istikharah adalah tanda-tanda bahwa Allah akan membuka pintu yakin kepada Anda. Mestinya begitu. Kalau di wilayah syariat sebaliknya, aku tak istikharah supaya dibuka pintu yakin. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan kita sudah terbiasa begitu. Sebenarnya pintu yakin sudah dibuka oleh Allah sehingga Anda ditakdirkan istikharah. Harus begitu sebenarnya. Kalau menurut dunia sufi, dibalik begitu. Kalau dunia syariat kan kebalikannya. Jadi aku kok berdoa ya? Sebenarnya sudah. Lah aku kok berdoa ya? Karena sudah, lalu Allah mentakdirkan aku berdoa. Kenapa? Wong sudah diberi kok malah disuruh berdoa. Supaya aku menjaga kehambaanku kepada Dia. Sebab kalau orang itu sudah nggak mau berdoa, itu kehambaannya bisa-bisa lengser. Aku gak butuh Engkau Allah. Bisa-bisa begitu. Itu bahaya nanti. Saya kira demikian ya, Bapak Saudara sekalian. Doa ya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa nawwartal arda binuri syamsik abadan abadan ar-rahman wa thabbit qulubana bil iman wa sallimna fid dunya wal akhirah wa nas'aluka ar-ridha wal afiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhunub. Subhana rabbika rabbil izzati. Assalamualaikum.